sagenang. Di kesempatan sekarang ini, kita ada mau cerita atau sadiki mau narasi tentang orang Manado tahu-tahu. Itu kita mau kupas tuntas dalam 7 falsafah unik orang Manado yang sampai sekarang tetap diterapkan bahkan dijadikan ciri khas. Torang tahu semua daerah di Indonesia ada itu semacam falsafah hidup yang dorang jadikan dasar hidup. Manado atau Sulawesi Utara pada umumnya juga ada banyak falsafah hidup unik. Beberapa di antaranya boleh torang tiru, mar DP sebagian atau DP setengah, sebaiknya jangan. Nah, falsafah unik apa saja yang ada di Manado? Ini dia. 1. Lebih baik kalah nasi asal yang kalah aksi. Falsafah ini, DP arti harafiah kira-kira, lebih baik kalah nasi asal jangan kalah aksi. Atau, lebih baik nyanda makan, asal tetap bagaya. Iyono, for sebagian besar orang Manado, penampilan itu penting. Gaya itu nomor 1, makanya, banyak orang yang dorang anggap hal paling utama, itu gaya kuah, bahkan lebih penting dari makanan di rumah. Orang Manado banyak yang pilih nyanda makan, mar tetap tampil gaya. Contohnya kalau ada doi 20.000, kong DP pilihan beras atau pulsa, tetap pilihannya itu pulsa loh. Iya dung, di mall-mall di Manado ngoni sering baku dapa banyak opa-opa usia 60-an tahun, mar DP gaya. Sepatu pantofel, kemeja rapi, rambut dasmer kong babu wangi. Oma-oma Lenda mau kalah. Rambut ada cat warna-warni kong depe busana kurang sama deng bule-bule di pinggir pantai. Aduh oma, inga umur jo. Di kota Tondano yang menjadi ibu kota Kabupaten Minahasa, banyak preman yang berpenampilan modis. Sepatu kets merek Nike atau Adidas, celana jeans merek Levi's, kemeja hingga kacamata hitam Ray-Ban. Kong yang ngoni pikir kalau yang dorang pakai itu aspal. Nyanda sok, merek asli itu. Banyak orang Manado yang alergi deng, gatal-gatal, kalau mau pakai tuh busana merek aspal, hehehehe. Karena mementingkan gaya, banyak orang Manado yang gengsian. So itu rata-rata tuh jual sayur, tukang bakso atau penjual es krim keliling merek Walls didominasi orang Jawa. Bagi orang Manado, profesi sama deng itu sama sekali nyanda gaya. Gaul kuasa diki, orang Manado bilang, sekarang di Minahasa, banyak tuh kobong PC yang terlantar. Tuh petani mulai merasa bekerja di sawah nyanda gaya. Dorang sekarang memilih profesi yang dianggap lebih keren, apa itu? Tukang ojek, tentu nyanda semua orang Manado itu lebih mementingkan gaya. Banyak juga yang suka berpenampilan seadanya. Cuma dorang pejumlah, nyanda sebanyak yang suka bagaya. Yang lebih bapilih makan mar asal bagaya, hehehe, kalau yang berasa, yang tersinggung nih, ini cuma sein alus supaya torang orang Manado jangan lupa diri. Oke, lanjut. 2. Baku cungkel. Cungkel, DP istilah itu for kegiatan, memetik buah, atau bapete menggunakan galah cungkel, sosogel, sama deng bacongkel pepaya, istilah bahasa Indonesianya apa ya? Mencungkel, hehehehe. Mencungkel adalah upaya yang dilakukan supaya buah yang di atas bisa jatuh. Baku cungkel itu upaya yang orang Manado bikin saat ada lia, depetamang atau bahkan keluarga, birman, mantan, sukses. Aduh, ini lagi satu kekalahannya torang orang Manado, ketika dorang tadi berada di atas. Baku cungkel mulai terjadi, menjatuhkan pihak lain yang berada di atas. Itu adalah upaya supaya yang berada di atas bisa jatuh. Jatuh kong injang lagi. Sungguh miris. Hehehehe. Sekarang, falsafah baku cungkel mulai tak kikis. Mar bukan berarti sudah lenyap. Masih banyak orang Manado yang rela mulia sesamanya berhasil. Berbagai upaya mau bikin, supaya sesamanya itu jatuh. Bangka bengko-bongko, dengan mencungkelnya. Hehehe, oke lanjut lagi. 3. Baku abis jo. Ata-ata ini biasa keluar saat ada pihak yang bakalai atau tersinggung, mulai marah kong keluar seketika baku abis jo dang.
Baku abis jo arti harafiahnya kira-kira, mari saling menghabisi. Atau dengan kalimat lain, jika kami abis, kalian juga abis. Atau, kami mungkin akan abis. Namun kalian juga pasti abis. Orang Manado dikenal sebagai sahabat yang sangat menyenangkan, ramah, terbuka, murah senyum, dan suka baku sedu. Mar Eits, jangan sekali-kali ngoni bikin sakit hati pa orang Manado. Kalau so disakiti, orang Manado pasti tahu betul seperti apa kejadiannya, hehehe. Bukan sekedar mau melawan, dorang akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Abis kalau abis. Sekarang, falsafah baku abis jo, so diarahkan ke hal yang positif. Misalnya pertandingan olahraga. Jika ada pertandingan bola voli, atau basket, atau bola kaki, ungkapan baku abis jo biasa diucap para penonton. Untuk mau kasih semangat pa pihak atau pa dorang pe tim kesayangan yang bertanding. Supaya mereka berjuang hingga penghabisan. 4. I Yayat Usanti. I Yayat Usanti itu semboyan resmi Kabupaten Minahasa, yang tersemat dalam lambang daerah Minahasa, sama seperti Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda. Arti harafiahnya adalah, angkatlah pedangmu. Angkat tu peda. Pedang kalau di Manado itu peda, kong bagaimana peda jo? Haha bak sedu. Jadi I Yayat Usanti, itu ungkapan yang biasa diucapkan keterusan Panglima Perang kuno, waktu dorang mau pigi baprang, bukan prank. Itu lain lagi. Biasanya ungkapan ini disambut para waranei, prajurit Minahasa kuno, dengan kumuku, uhuhu. Manado bilang bakuku. Sekarang, ungkapan itu masih sering diucapkan di Minahasa, terutama karena masih banyak musuh yang harus dihadapi. Yakni kebodohan, kemalasan dan kesombongan. Oke, itu yang keempat. Lanjut yang kelima. 5. Baku baking pandai. Falsafah ini awalnya hanya populer di kalangan akademisi. Belakangan, ungkapan ini juga populer di masyarakat. Arti harafiahnya adalah saling membuat pandai, yakni upaya membagi ilmu agar pihak lain menjadi lebih pandai. Metode baku baking pandai adalah, jika si A pandai memasak dan si B pintar menulis, maka si A mengajarkan kepandaian memasak kepada si B, dan sebaliknya si B mengajarkan teknik menulis kepada si A. Hasil akhirnya adalah si A jadi pintar masak dan menulis, dan si B jadi pintar menulis dan memasak. Kedua belah pihak menjadi lebih pandai. 6. Sitau Timou Tumou Chong. Falsafah ini dipopulerkan Dr. Sam Ratulangi, pahlawan nasional sekaligus Gubernur Sulawesi yang pertama. Arti harafiahnya adalah, manusia menjadi manusia untuk memanusiakan manusia lain. Atau bisa juga, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Falsafah ini mengajarkan pentingnya memanusiakan orang lain. Bahwa hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk sesama. Di Manado, falsafah ini kadang-kadang diplesetkan dengan Sitau Timou Tumongko Tau. Manusia menjadi manusia untuk memangsa manusia lain. Tapi itu cuma plesetan, saat orang baku sedu. Jadi sahabat Usagenang, ini falsafah ini kayaknya patut atau bagus torang pertahankan. Oito, supaya torang orang Manado jadi semakin pandai dalam hal positif apapun. Begitu kira-kira, iyo toh. Oke, lanjut lagi yang terakhir yaitu yang ke-7. Torang semua basudara. Falsafah ini patut for torang terapkan sepanjang masa karena memang bagus artiannya juga. Ini dipopulerkan oleh mantan gubernur Mangindaan ketika menjabat Gubernur Sulawesi Utara. Pernah juga dia menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi arti harafiahnya adalah kita semua bersaudara. Falsafah ini menekankan bahwa semua warga Manado atau Sulut adalah saudara. Nyanda peduli apa etnisnya, apa latar belakang, bagaimana DP ekonomi, apa agama, semua pada hakikatnya adalah saudara. Falsafah inilah yang antara lain menjadi benteng, sehingga Manado kini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konflik horizontal yang sangat rendah.
Falsafah ini yang membuat berbagai upaya provokasi seperti pelemparan gereja, pemboman kantor Sinode Gemim, atau pelemparan masjid tidak melebar. Falsafah ini diresapi masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesama saudara akan saling menjaga, atau baku jaga. Sesama saudara akan saling mengingatkan atau baku ingat, sesama saudara akan saling melindungi. Kong torang sesama saudara nyanda akan saling menyakiti. Karena itu, di Manado, bukan cuma pemandangan yang luar biasa, kalau mulia remaja putri atau ABG cewek yang dah pakai jilbab sama-sama tertawa dengde petamang remaja putri yang dah pakai kalung salib. Di Manado, semua yang berbeda keyakinan adalah saudara atau satu. Cuma di Manado ini toleransi ini bertahan sampai dunia sekarang baku sayang. Hehehe, itu noh tuh orang Manado keunikan. Sekalipun so cukup populer, ada saja pihak yang mencoba memplesetkan lagi falsafah ini. Dorang bilang, torang semua basudara tiri. Oh wewe kahmanyaku, orang jomblo pekarya pasti ini, atau mungkin orang yang banyak utang peplesetan, hahaha. Nah jadi sahabat Esa Genang itu noh tuh 7 falsafah unik di Manado, Sulawesi Utara. Oke, Manado adalah bagian dari Indonesia yang penduduknya unik, dengan falsafah hidup yang juga unik. Hanya di Manado semua pihak dianggap sebagai saudara, yang diupayakan untuk menjadi manusia dengan baku baking pandai. Orang Manado siap sedia mengangkat pedang untuk melawan kebodohan, dan tidak akan menyerah jika ditindas. Hanya di Manado, penduduknya lebih memilih kalah nasi asal jangan kalah aksi.